Di malam itu, aku tak bisa lagi menahan rasaku kepada seorang pembantu di rumahku. Hujan deras menjadi saksi hubungan itu. Aku sudah mencoba menahan, tapi tubuhku seakan ingin sekali mencobanya. Mencoba sesuatu yang sangat nikmat, yang sudah lama tidak aku rasakan semenjak suamiku meninggal. Entahlah, padahal banyak pria mapan dan kaya yang siap menggantikan suamiku, namun entah mengapa pembantu itu yang bisa membuka hatiku. Bagaimanakah keseruan kisahku? Sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Berikut inilah kisahku. Gibran duduk di bangku taman kota dengan wajah lesu. Di tangannya masih tergenggam map coklat berisi lamaran kerja. Sudah 3 tempat ia datangi hari itu, dan semua menolak. Tapi, yang paling membuat hatinya hancur adalah penolakan dari perusahaan pengiriman barang bernama Jaya Express. Perusahaan impiannya. Ia tahu, gajinya tinggi dan masa depan bisa lebih terjamin. Tapi hari ini harapannya musnah. Apa cuma karena aku cuma lulusan SMA? Gumam Gibran sambil menendang kerikil kecil. Ia membuka map dan membaca kembali surat lamaran yang sudah dilipat-lipat. Hatinya masih tidak terima. Padahal aku siap kerja keras. Lembur pun sanggup. Tak lama, telepon genggam murahnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Halo, sapanya pelan. Selamat siang Mas Gibran, kami dari agen Jasa Nusantara. Anda pernah mendaftar sebagai pencari kerja di sistem kami? Iya, betul. Ada kerjaan? Benar. Ada klien kami seorang wanita yang membutuhkan perawat pribadi. Gajinya cukup, tempat tinggal disediakan. Mau? Gibran terdiam sejenak. Pekerjaan itu tidak sesuai impiannya. Tapi ia butuh uang dan tidak ingin pulang membawa tangan kosong lagi. Baik, saya bersedia. Kapan saya mulai? Besok pagi langsung datang ke alamat yang kami kirim lewat SMS. Bawa pakaian dan perlengkapan pribadi. Ia menutup telepon, lalu menatap langit. Bukan pekerjaan impianku, tapi mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Keesokan paginya, Gibran berdiri di depan gedung tinggi bercat abu-abu dengan logo besar bertuliskan Jaya Express. Ini kali ketiganya datang ke sana dalam seminggu. Berharap masih ada posisi tersisa yang bisa ia isi. Ia sudah menyiapkan berkas tambahan, surat pengalaman kerja sebagai kuli angkut dan sopir lepas. Namun harapannya kembali pupus. Maaf Mas Gibran. Kami mencari kandidat minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 2 tahun di bidang logistik. Ujar petugas HRD dengan senyum datar. Tapi saya bisa angkut barang. Saya juga pernah kerja bantu sopir truk, bantah Gibran pelan. Kemampuan fisik saja tidak cukup, Mas. Ini perusahaan besar. Mohon maaf ya. Gibran keluar dari gedung dengan langkah gontai. Dunia seolah menutup pintu satu persatu di hadapannya. Di trotoar, ia duduk di atas koper usangnya, menahan emosi. Namun suara notifikasi di ponselnya mengalihkan perhatian. SMS dari agen Jasa Nusantara. Alamat penempatan Jalan Kemuning Raya 11. Klien adalah wanita, membutuhkan perawat pribadi full-time, harap sopan, telaten, dan tidak banyak bertanya. Yah, kerjaan beginian pun gak apalah. Yang penting halal, gumamnya. Gibran berdiri, meraih koper dan berjalan ke arah takdir yang menunggunya tanpa tahu bahwa di balik pintu rumah itu ada masa depan yang tak pernah ia bayangkan. Rumah itu besar, bergaya klasik Eropa dengan pagar tinggi dan halaman luas. Gibran sedikit ragu saat menekan bel. Tak lama, seorang wanita parubaya membukakan pintu. Ia mengenalkan diri sebagai Bu Rati, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di situ. "Kamu Gibran ya?" tanya Bu Rati sambil menatap dari ujung rambut ke ujung kaki. "Iya Bu, saya dari agen Jasa Nusantara," jawab Gibran sopan. "Masuk. Nyonya lagi di ruang baca. Nanti saya antar. Tapi sebelum itu, ada syarat yang harus kamu tahu." Gibran mengangguk dan mendengarkan dengan saksama. Menurut Bu Rati, nyonya rumah adalah seorang janda bernama Sarah. Usia sekitar 32 tahun. Cantik, tapi mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah akibat kecelakaan. Ia dikenal tertutup dan tidak suka banyak bicara dengan orang asing.
Yang penting, kamu jangan banyak nanya dan jaga sikap. Kalau dia sudah percaya sama kamu, dia bisa baik banget, tapi awalnya dingin. Ujar Bu Rati sambil membawa Gibran ke ruang baca. Pintu terbuka perlahan, dan di baliknya duduklah seorang wanita cantik berambut panjang dengan kursi roda elektrik. Tatapannya tajam, tapi wajahnya luar biasa anggun. "Kamu yang akan mengurusku?" tanya Sarah tanpa basa-basi. "Iya, Nyonya. Nama saya Gibran. Panggil saya Sarah. Jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Jaga sopan santun, dan jangan mengasihani aku. Bisa?" Gibran mengangguk. Dalam hati, ia merasa masuk ke dunia yang berbeda, dunia yang asing. Namun, entah kenapa menarik. Hari-hari pertama Gibran di rumah Sarah terasa kaku. Setiap pagi, ia harus membantu Clara berpindah dari tempat tidur ke kursi roda, menyiapkan sarapan sesuai dietnya, lalu membacakan buku atau berita sambil menunggu fisioterapis datang. Sarah nyaris tidak pernah tersenyum dan hanya menjawab seperlunya. "Sarah, hari ini mau dibacakan novel atau berita?" tanya Gibran suatu pagi. "Aku bukan nenek-nenek. Bacakan berita," jawabnya ketus. "Siap, Bu Nyonya," sahut Gibran sambil terkekeh pelan. Sarah menoleh, menatap Gibran tajam. Tapi ada seulas senyum tipis yang seolah tak sengaja terbit di wajahnya. Ia tak pernah menyukai perawat-perawat sebelumnya. Terlalu kaku, terlalu mengasihani, atau terlalu banyak bicara. Tapi Gibran berbeda. Ada kesederhanaan dalam suaranya, dan ada ketulusan dalam geraknya. Suatu sore, Gibran membantu Sarah ke taman belakang. Ia membersihkan daun kering, lalu mengayunkan kursi rodanya pelan-pelan mengelilingi taman kecil itu. "Kenapa kamu mau kerja seperti ini?" tanya Sarah tiba-tiba. Gibran berpikir sejenak, lalu menjawab jujur. "Karena saya gagal masuk perusahaan yang saya impikan, tapi saya nggak mau pulang ke kampung dengan tangan kosong." Sarah diam, tapi dalam hatinya ada simpati kecil yang mulai tumbuh. Hari itu, hujan deras mengguyur halaman belakang. Gibran dan Sarah hanya bisa duduk di ruang tengah, menatap rintik hujan melalui jendela besar. Suasana sunyi, hanya suara rintik dan detik jam di dinding. Gibran yang tak tahan dengan keheningan mencoba mencairkan suasana. "Bu Sarah? Ibu tahu nggak kenapa tukang pos nggak pernah galau?" Sarah mengernyit. Apa itu? Karena dia tahu semua surat pasti punya tujuan. Beda sama saya yang ditolak cinta dan lamaran kerja sekaligus. Gibran pura-pura sedih sambil menunduk dramatis. Sarah menatapnya sejenak, lalu tertawa. Tawa kecil, ringan dan tulus. Itu adalah pertama kalinya Gibran mendengar Sarah tertawa sejak ia bekerja di rumah itu. "Lucu juga kamu," katanya tersenyum. "Baru tahu ya, biasanya orang kampung emang punya stok lucu yang gak habis-habis," sahut Gibran dengan gaya sok bangga. Tawa Sarah masih menggema di ruangan itu, menghapus dinginnya dinding dan kebekuan hubungan mereka. Hari itu bukan hanya suasana yang mencair, tapi juga hati Sarah. Dan Gibran menyadari sesuatu, hatinya pun mulai hangat. Setiap kali melihat senyum wanita itu. Beberapa minggu berlalu, hubungan antara Gibran dan Sarah semakin akrab. Meski Clara tetap menjaga jarak secara formal, namun ia tak lagi segan menyapa duluan atau tersenyum ketika Gibran datang membawakan makan siang dengan menu-menu kocak ala warteg. "Ini nasi goreng spesial ala Gibran, pakai sosis sebiji, telur setengah, dan cinta sepenuh hati," ujar Gibran sambil meletakkan nampan. Sarah mendilik sambil tersenyum geli. "Kamu yakin yang kamu bawa itu bukan racun?" "Kalau racun bisa bikin ibu senyum terus, ya saya racunin tiap hari," jawabnya cepat. Mereka sama-sama terdiam sesaat. Kata-kata Gibran seperti melesat terlalu dalam. Sarah menunduk, entah karena malu atau bingung harus membalas apa. Gibran pun menyadari ucapannya barusan terlalu frontal dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Meski begitu, hari demi hari, Sarah mulai terbiasa dengan kehadiran Gibran. Tatapannya yang jujur, tangan yang sabar saat membantu mengganti baju, atau sekedar menyisir rambutnya tanpa komentar. Ia tak lagi merasa canggung saat Gibran memandikannya,
atau memindahkannya dari ranjang ke kursi roda. Dan tanpa disadari, dalam diam, Sarah menunggu. Menunggu kapan suara kaki Gibran terdengar memasuki kamarnya setiap pagi. Suatu sore, listrik di rumah mendadak padam. Sarah yang terbiasa dengan sistem otomatis di rumahnya jadi panik. Kursi roda elektriknya mati dan ia terjebak di tengah lorong saat hendak kembali ke kamar. Gibran yang mendengar panggilannya segera menghampiri dengan senter kecil di tangan. "Bu Sarah, tenang. Saya di sini," kata Gibran berlutut di sampingnya. "Ini menyebalkan. Aku banji mati listrik," desis Sarah. "Tenang, Bu. Di kampung saya ini namanya hemat nasional. 3 hari mati lampu, 1 hari nyala. Sudah biasa, kami ngapel pakai cahaya lilin." Clara menatapnya lalu tak kuasa menahan tawa lagi sambil menyorot senter ke arah wajahnya sendiri. Gibran berpura-pura jadi MC. "Selamat malam pemirsa, inilah acara Sarah Ketawa Challenge. Kalau berhasil bikin ibu tertawa, saya menangin 1 piring kerupuk Sarah." Sarah memukul pelan lengannya sambil tertawa geli. "Kamu ini bisa aja ya?" Gibran lalu mengangkat Sarah dari kursi roda dan menggendongnya ke kamar. Tidak ada kecanggungan, tidak ada rasa risih. Hanya ada satu pria yang tulus dan satu wanita yang mulai terbuka. Saat menurunkannya perlahan ke tempat tidur, mata mereka bertemu sejenak. Lama dan diam. Ada sesuatu yang tumbuh. Bukan sekadar rasa nyaman, tapi benih rasa yang perlahan merambat ke hati mereka berdua. Sejak malam mati lampu itu, suasana di rumah Sarah berubah. Tak lagi dingin atau formal. Gibran mulai memanggil Sarah tanpa embel-embel "Bu", dan Sarah tak lagi keberatan. Bahkan kini, ia justru menanti kehadiran Gibran setiap pagi dengan jantung berdebar. Perasaan yang sudah lama tak ia rasakan sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu. Suatu pagi, saat Gibran menyisir rambut Sarah, mata mereka kembali bertemu di cermin. "Sarah," ucap Gibran pelan. Kamu tahu nggak, senyum kamu tuh bisa nyembuhin orang." Sarah menatapnya lewat pantulan cermin lalu berbisik. "Kalau begitu, kamu harus sering buat aku tersenyum." Gibran tertawa kecil, tapi kemudian mendekat dan menatap wajah Sarah lebih dalam. Tak ada lagi batasan perawat dan majikan. Mata mereka bicara lebih dari kata-kata. Bahkan, saat Gibran memegang tangan Sarah yang dingin, ia tak menariknya, justru menggenggam balik. "Kalau aku bukan siapa-siapa, kamu tetap mau aku di sini," bisik Gibran lirih. Sarah tak menjawab dengan kata. Ia hanya mengangguk pelan dan senyum yang sangat halus terukir di wajahnya. Dan sejak hari itu, waktu seperti melambat setiap mereka bersama. Tak ada pelukan, belum ada ciuman, tapi hati mereka sudah lebih dekat daripada sebelumnya. Mereka belum menyadari, badai besar akan datang dalam bentuk kejadian tak terduga. Sesuatu yang akan menguji apakah rasa itu hanya sekedar nyaman atau cinta sejati. Hari itu, cuaca sangat panas. Sarah meminta Randi untuk membawakan minuman dingin di teras belakang. Gibran menyiapkan segelas air es dengan irisan lemon dan sedikit sirup. Ia membawa minuman itu dengan hati-hati dan meletakkannya di meja taman dekat kursi roda Sarah. "Ini Bu, Sarah, semoga segar," kata Gibran sambil tersenyum. Sarah mengambil gelas itu dan menyeruputnya perlahan. Segar sekali." "Terima kasih Gibran," jawabnya dengan lembut. Gibran berdiri di sampingnya, mengamati Sarah yang menutup mata, menikmati segarnya minuman, sekejap rasa canggung menghinggapinya. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda yang semakin tumbuh setiap hari. Ia mengingat bagaimana saat pertama kali bertemu Sarah, ia hanya merasa sebagai seorang pekerja, sebagai perawat. Namun kini ia merasa seperti bagian dari hidup Sarah. "Sarah, ada sesuatu yang ingin saya katakan," kata Gibran dengan suara sedikit ragu. Sarah membuka mata dan menatapnya. "Apa itu?"
Aku sudah mulai merasa berbeda. Tidak cuma jadi perawatmu, tapi aku merasa lebih dekat. Dan mungkin lebih dari itu. Ujar Gibran. Kata-katanya keluar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Sarah terdiam sejenak. Pandangannya tidak beralih, tapi Gibran bisa merasakan ketegangan yang mulai tumbuh di antara mereka. Hati Sarah yang semula keras mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan meskipun ia berusaha menahan, perasaan itu semakin nyata. Gibran, Sarah memulai. Suaranya sedikit bergetar. Aku juga mulai merasa ada yang berbeda. Namun sebelum Gibran bisa menanggapi, Sarah memalingkan wajahnya, berusaha menyembunyikan rasa yang tumbuh. Sudah cukup, aku butuh waktu untuk mengerti ini. Gibran hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. Ia tahu, inilah titik awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Tapi, apakah Sarah siap menghadapinya? Malam itu hujan turun deras. Suara hujan yang menghentak atap terasa seperti guntur, membuat udara di rumah terasa lebih dingin. Sarah duduk di kursi roda, menatap hujan melalui jendela besar. Randi sudah selesai menyiapkan makan malam. Namun kali ini, suasana terasa berbeda. Sarah terlihat jauh lebih pendiam dari biasanya. Gibran mendekatinya, membawa secangkir teh hangat. Sarah, ini teh untukmu. Rasanya bisa sedikit menenangkan. Sarah menatap cangkir itu sejenak, lalu menerima dengan pelan. Terima kasih, katanya dengan suara lembut, namun tapak jauh di pikirannya. Clara, apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Gibran dengan hati-hati. Sarah terdiam beberapa detik, lalu akhirnya menghela napas. Gibran, ada sesuatu yang aku gak bisa sembunyikan lagi. Selama ini aku mencoba menahan perasaan ini. Tapi aku mulai merasa sesuatu yang lebih dari sekadar perawat dan majikan. Gibran terdiam. Hatinya berdetak lebih cepat. Ia bisa merasakan ketegangan yang semakin meliputi ruangan itu. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tak tahu apa yang harus diucapkan. Sarah melanjutkan. Aku takut. Takut jika ini cuma perasaan sementara. Aku takut membuka hati lagi setelah apa yang terjadi padaku dulu. Kehilangan suamiku. Suara Sarah mulai tercekat. Gibran mendekat, lalu dengan lembut meletakkan tangannya di atas tangan Sarah. Sarah, aku nggak akan pergi. Aku di sini bukan cuma karena pekerjaan. Aku ada di sini karena aku peduli padamu. Dan aku ingin kamu tahu itu. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku ingin berjalan bersama kamu. Pelan-pelan. Sarah menatapnya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli tanpa syarat. Gibran tidak hanya melihatnya sebagai seorang janda kaya yang lumpuh, tetapi sebagai seorang wanita dengan perasaan yang sama seperti yang lainnya. Malam itu, Sarah menundukkan kepalanya dan perlahan menggenggam tangan Gibran. Aku takut, Gibran, tapi aku juga ingin mencobanya. Gibran tersenyum, matanya penuh harapan. Kita coba bersama. Sarah tak perlu terburu-buru. Dan malam itu, di bawah derasnya hujan, mereka berdua merasakan sesuatu yang lebih kuat dari sekedar kebersamaan. Sebuah perasaan yang mereka tahu akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Beberapa hari setelah malam itu, hubungan mereka semakin erat. Gibran dan Sarah semakin sering berbicara, tertawa bersama, dan merasakan kenyamanan yang jarang mereka rasakan sebelumnya. Meski masih ada keraguan dalam hati Sarah, ia merasa lebih kuat dengan kehadiran Gibran yang selalu mendukungnya. Namun, hidup tak selalu berjalan mulus. Suatu malam, Sarah sedang bersantai di ruang tamu, menonton televisi saat Gibran tiba-tiba memanggilnya dari dapur. Kera, kamu gak usah lihat dulu deh, aku lagi mau coba resep baru nih, kata Gibran dengan semangat. Wah, seriusan, masak apa lagi sih? Jawab Sarah penasaran. Tanpa menunggu jawaban, Sarah berusaha berdiri dari kursi roda untuk mendekati dapur. Namun keseimbangannya terganggu. Tanpa sengaja, ia terjatuh ke lantai.
Celana yang ia kenakan sedikit terlepas dan Sarah terkejut tak bisa bergerak. Hati Gibran pun terbelah. Panik melihat Sarah terjatuh begitu saja. "Sarah!" teriak Gibran panik. Ia berlari ke arah Sarah dan membantunya bangkit. "Sabar, aku bantu ya." Namun saat ia mengangkat Clara dan menata tubuhnya kembali ke posisi semula, matanya teralihkan oleh kecantikan Sarah. Wajahnya, meski lelah dan penuh kecemasan, tetap terlihat anggun. Dan tubuhnya yang rapuh itu justru membuat Gibran merasa ingin melindunginya lebih dalam. Sarah yang merasa canggung hanya menatapnya dengan wajah merah. "Maaf Gibran, aku..." Suara Sarah serak. Gibran menghela napas panjang, merasakan ketegangan yang tumbuh di antara mereka. Sarah, kamu gak perlu minta maaf. Aku hanya khawatir, jawabnya pelan. Kemudian entah bagaimana, keheningan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih. Randi mendekat lebih dekat, dan tanpa berpikir panjang, ia memeluk Sarah dengan lembut. Keduanya berdiam dalam pelukan itu, saling merasakan detak jantung yang kini berdegup lebih cepat. Dan saat itu, Clara pun tak bisa menahan perasaannya lagi. Keinginan yang sudah lama ia sembunyikan, akhirnya mengalir keluar. Tiba-tiba tanpa kata-kata lagi, Gibran dan Sarah saling mendekat dan bibir mereka bertemu dalam ciuman pertama mereka. Ciuman yang penuh hasrat dan kebingungannya. Ciuman itu bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang perasaan yang terpendam lama. Tentang kesepakatan tanpa kata, bahwa mereka tidak bisa lagi menahan apa yang sudah tumbuh di dalam hati. Tubuh mereka saling menempel, dan hubungan enak-enak pun tak terelakkan. Di saat itu Sarah merasakan kenikmatan luar biasa yang sudah lama tidak ia rasakan. Dihiasi dengan suara desahan manja di antara mereka berdua. Setelah mereka berpisah, Sarah menatap Gibran dengan mata yang masih sedikit terburu-buru. "Apa ini yang sebenarnya kamu inginkan?" tanyanya dengan suara penuh keraguan. "Apa yang aku inginkan adalah kamu. Selalu kamu," jawab Gibran dengan jujur. Matanya penuh keyakinan. Pagi hari setelah kejadian semalam, suasana di rumah Sarah terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak terucapkan. Seolah ada kabut tipis yang melingkupi udara. Gibran dan Sarah berusaha menjalani rutinitas mereka seperti biasa. Namun perasaan mereka sudah berubah, lebih berat dan lebih dalam. Sarah duduk di kursi roda sambil menatap jendela, menunggu Gibran yang sedang menyiapkan sarapan. Wajahnya tampak penuh pemikiran dan meskipun ia tersenyum saat Gibran datang dengan nampan makanan, ada sesuatu yang mengganggunya. "Sarah, kenapa nggak makan dulu?" tanya Gibran sambil meletakkan nampan di meja dekatnya. Clara menatapnya sejenak ragu. "Gibran, kemarin malam kita gak boleh tergesa-gesa kan?" Gibran terdiam, lalu duduk di sebelah Sarah. "Aku paham kalau kamu butuh waktu untuk mencerna semuanya. Aku gak akan terburu-buru. Tapi aku ingin kamu tahu apa yang terjadi kemarin malam itu bukan karena aku ingin mengecewakanmu. Itu murni perasaan yang sudah lama aku pendam." Sarah menundukkan kepala, memegang tangan Gibran dengan lembut. "Aku juga merasa hal yang sama, Gibran. Tapi aku takut. Takut kalau ini hanya sementara. Takut kalau kita terburu-buru." Suara Sarah mulai tersekat. Gibran menarik napas dalam-dalam. "Sarah, tidak ada yang terburu-buru. Kalau kamu merasa ragu, kita bisa pelan-pelan. Tapi aku ingin bersama kamu. Bukan hanya sebagai perawat atau majikan, tapi lebih dari itu." Sarah menatap Gibran dengan tatapan penuh perasaan. Tangan mereka saling menggenggam erat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sarah merasa tenang. Ia bisa merasakan ketulusan di mata Gibran. Ia tahu, perasaan ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Tapi ada ikatan yang tak bisa diabaikan. "Gibran, aku mau mencoba membuka hatiku lagi. Tapi aku butuh kamu untuk tetap di sini." Pelan-pelan, ujar Sarah dengan suara yang mantap. Gibran tersenyum. Matanya berbinar. "Aku akan di sini. Sarah, aku janji pelan-pelan kita akan jalanin ini bersama."
Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Sarah semakin terbuka, tidak lagi menutup perasaan di balik ketakutan akan kehilangan. Gibran juga mulai menunjukkan sisi dirinya yang lebih dalam. Tidak hanya sebagai pria yang setia menemani, tetapi sebagai seorang yang penuh dengan harapan akan masa depan yang lebih baik bersama Sarah. Suatu pagi, Gibran membawa berita yang tak terduga. Ia baru saja mendapatkan kabar dari temannya tentang sebuah lowongan kerja di perusahaan pengiriman besar yang sangat terkenal. Perusahaan yang dulu sangat ingin ia masuki. Gajinya tinggi dan kesempatan karirnya terbuka lebar. Gibran merasa seperti menemukan cahaya di ujung terowongan. Namun, ada satu masalah. Pekerjaan itu membutuhkan pengorbanan besar, terutama waktu yang harus dia habiskan jauh dari Sarah. Ia merasa bingung, haruskah ia mengejar mimpinya atau tetap berkomitmen menjaga Sarah yang semakin ia cintai. "Sarah, aku harus bilang sesuatu," kata Gibran duduk di sampingnya setelah membantu menyiapkan makan pagi. "Ada apa, Gibran?" tanya Sarah sambil menatapnya dengan perhatian. "Ada lowongan kerja di perusahaan pengiriman yang aku impikan. Itu pekerjaan yang sangat bagus. Tapi ada satu hal yang membuatku ragu. Aku nggak tahu apakah aku harus pergi meninggalkan kamu di sini sendirian," kata Gibran dengan wajah penuh kebingungan. Sarah menatapnya sejenak. "Gibran, kamu nggak bisa terus mengorbankan impianmu hanya karena aku. Aku ingin kamu meraih apa yang kamu inginkan. Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku akan baik-baik saja. Aku selalu ada di sini untukmu." Gibran terdiam, lalu menggenggam tangan Sarah. "Tapi aku ingin kita bersama. Aku nggak tahu harus bagaimana kalau aku pergi jauh darimu." Sarah tersenyum lembut. "Jika itu yang kamu inginkan, Gibran, maka pergilah. Aku akan mendukungmu. Kita bisa saling menjaga. Meski jarak memisahkan, kita harus percaya bahwa kita bisa menjalani ini bersama." Gibran merasa seperti mendapat beban yang sedikit lebih ringan. Ia tahu Sarah sangat memahami dirinya, dan ia berterima kasih atas pengertian yang luar biasa itu. Namun, ia tidak tahu bahwa Sarah menyimpan rahasia besar tentang dirinya. Hari-hari setelah percakapan itu, Gibran semakin fokus pada peluang karir yang terbuka untuknya. Ia merasa harus segera mengambil keputusan besar, keputusan yang akan menentukan arah hidupnya. Namun, ada satu hal yang ia simpan dalam hatinya, sebuah keraguan tentang masa depannya bersama Sarah. Ia tak ingin pergi, namun juga tak ingin melepaskan kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, Sarah mengajaknya berbicara serius. "Gibran, ada yang ingin aku katakan," kata Sarah dengan suara pelan. Gibran menoleh, matanya penuh perhatian. "Apa itu, Sarah?" "Aku tahu kamu sedang bingung dengan pilihanmu antara aku dan pekerjaan impianmu. Aku ingin kamu tahu satu hal yang mungkin akan mengubah segalanya." Sarah berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Sebenarnya, aku bukan hanya seorang janda biasa. Aku adalah pemilik perusahaan pengiriman yang kamu impikan itu." Gibran terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa kamu pemilik perusahaan itu?" Sarah mengangguk, wajahnya serius. "Ya, aku pemiliknya. Selama ini aku tidak ingin memberitahumu, karena aku takut kamu hanya mendekatiku karena kekayaanku. Aku ingin kamu melihat aku sebagai aku, bukan karena apa yang aku miliki." Gibran terdiam, matanya melotot tidak percaya. "Tapi bagaimana bisa? Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal?" Sarah tersenyum pahit. "Karena aku takut, Gibran. Aku takut kamu hanya melihat perusahaan itu sebagai jalan pintas, bukan karena cinta." Gibran merasa seperti dunia seakan berhenti berputar. Semua impiannya untuk bekerja di perusahaan itu tiba-tiba terasa lebih kompleks. Selama ini ia mengira peluang besar itu adalah kebetulan. Namun ternyata semua itu ada kaitannya dengan Sarah. Satu-satunya hal yang tidak ia duga adalah kenyataan bahwa Sarah tidak hanya seorang janda cantik, tetapi juga seorang wanita dengan kekuatan dan pengaruh besar. "Sarah, aku nggak tahu harus berkata apa. Ini terlalu banyak untuk diterima,"
kata Gibran terbata-bata. Apapun yang kamu pilih, Gibran, aku akan mendukungmu. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak. Pilihan itu tetap ada di tanganmu, jawab Sarah. Suara lembut namun tegas. Setelah percakapan itu, Gibran merasa bingung. Namun satu hal yang jelas, ia kini memiliki pilihan yang lebih besar dan ia harus memilih jalan yang benar untuk dirinya dan Sarah. Gibran tidak bisa tidur malam itu. Pikiran tentang apa yang baru saja diungkapkan Sarah terus mengganggu benaknya. Sarah, janda cantik yang selama ini ia rawat dan cintai, ternyata adalah pemilik perusahaan besar yang selama ini ia impikan. Semua harapannya untuk bekerja di perusahaan itu terasa begitu dekat, namun juga begitu rumit. Pagi harinya, Gibran memutuskan untuk berbicara dengan Sarah untuk akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Setelah menyiapkan sarapan dan memberikan makanan untuk Sarah, ia duduk di sampingnya, menatapnya dengan tatapan serius. Sarah, aku sudah memikirkan semuanya semalaman. Aku gak bisa terus seperti ini. Aku ingin memilih jalan yang benar, dan aku ingin memutuskan bukan karena apa yang kamu miliki, tapi karena siapa kamu bagi aku, kata Gibran dengan hati-hati. Sarah menatapnya penuh perhatian. Apa yang kamu maksud? Selama ini, aku merasa terjebak antara memilih pekerjaan impianku dan kamu. Tapi sekarang aku sadar, kamu bukan hanya janda kaya yang aku rawat. Kamu lebih dari itu. Dan aku mencintaimu. Aku gak ingin membuat keputusan hanya berdasarkan keuntungan materi. Aku ingin memilih untuk tetap bersamamu, ujar Gibran. Matanya penuh ketulusan. Sarah tersenyum dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Gibran, aku tahu ini berat. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan pilihan ini. Kamu bebas untuk memilih jalan yang kamu inginkan. Gibran menggenggam tangan Clara dengan erat. Aku sudah memutuskan. Aku ingin melangkah bersamamu. Apapun yang terjadi, aku tidak peduli apakah aku bekerja di perusahaanmu atau tidak. Yang penting, aku bersamamu. Aku ingin kita menjalani hidup ini bersama. Sarah menatapnya dengan penuh haru. Terima kasih, Gibran. Kamu membuatku merasa sangat berarti. Aku juga ingin melangkah bersamamu. Tidak ada yang lebih berharga dari perasaan yang kita bagi ini. Setelah percakapan itu, Gibran merasa lega. Ia tidak lagi terikat pada pilihan yang membingungkan. Ia tahu bahwa apa yang mereka miliki, cinta dan saling pengertian, lebih penting dari segala hal lainnya. Mereka siap melangkah ke fase baru dalam hidup mereka. Apapun tantangan yang akan datang. Beberapa minggu berlalu setelah keputusan besar yang diambil Gibran. Meski hari-hari mereka berjalan penuh kebahagiaan, ada satu hal yang tetap menghantui pikiran Gibran. Bagaimana cara mereka mengatur masa depan mereka bersama? Ia dan Sarah mulai lebih sering berdiskusi tentang hidup mereka, terutama mengenai bagaimana mereka akan menjalani kehidupan baru setelah keputusan besar itu. Suatu pagi, Sarah mendekati Gibran dengan ekspresi serius. Gibran, aku sudah memikirkan sesuatu. Kamu sudah memilih untuk tetap di sini bersama aku. Tapi, aku rasa kita perlu berbicara lebih dalam mengenai masa depan kita dan apa yang kamu inginkan dari hidup kita ke depan. Gibran menatap Sarah dengan penuh perhatian. Aku ingin kita membangun masa depan bersama. Aku ingin kita hidup bahagia, tanpa ada rasa ragu atau takut. Kita bisa melewati segala hal bersama. Sarah mengangguk. Senyum tipis muncul di wajahnya. Aku tahu kamu ingin bekerja, dan aku juga ingin mendukungmu. Jadi, aku memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk bekerja di perusahaanku, tapi bukan sebagai karyawan biasa. Aku ingin kamu menjadi bagian dari tim manajer karena aku percaya kamu memiliki kemampuan untuk mengelola ini. Gibran terkejut, matanya membesar mendengar tawaran itu. Apa maksudmu? Aku akan bekerja di perusahaanmu, tapi di posisi tinggi. Sarah tersenyum mengangguk. Ya, aku ingin kamu menjadi bagian dari masa depan perusahaan ini. Bukan hanya sebagai seseorang yang mengejar impian, tetapi sebagai mitra dalam hidupku. Gibran terdiam. Kata-kata itu menghantamnya dengan begitu kuat. Selama ini ia hanya mengira bahwa ia tidak akan bisa mencapai impian itu. Tetapi sekarang,
Sarah memberinya kesempatan yang bahkan lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang masa depan mereka bersama. Aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih, Sarah. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, dan aku akan bekerja sebaik mungkin untuk kita berdua. Ujar Gibran dengan mata berbinar, tak percaya. Sarah menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan. Aku percaya padamu, Gibran. Kita akan menjalani ini bersama. Apapun yang terjadi hari itu, hidup mereka benar-benar berubah. Gibran kini tidak hanya memiliki pekerjaan impian, tetapi juga masa depan yang penuh dengan cinta dan harapan. Mereka siap menghadapi segala hal bersama. Hari-hari setelah keputusan besar itu berlalu dengan penuh kebahagiaan dan kerja keras. Gibran memulai karir barunya di perusahaan Sarah dengan penuh semangat. Tugasnya sebagai manajer semakin menantang. Namun, ia merasa lebih kuat karena memiliki Sarah di sisinya. Mereka berdua menjadi pasangan yang tak hanya saling mendukung dalam hidup pribadi, tetapi juga di dunia profesional. Pagi itu Gibran dan Sarah duduk bersama di teras rumah, menikmati secangkir kopi. Gibran tersenyum melihat Sarah. Wajah cantiknya yang kini selalu dipenuhi kebahagiaan. Mereka telah melalui banyak rintangan, tetapi kini mereka merasa lebih dekat dan lebih percaya diri akan masa depan mereka. Gibran, kamu tahu nggak? Aku merasa sangat beruntung bisa memiliki kamu di hidupku. Kamu bukan hanya pekerja keras, tetapi juga pria yang baik dan penuh perhatian. Aku nggak tahu kalau aku bisa menemukan seseorang sepertimu. Ujar Sarah sambil menggenggam tangan Gibran dengan lembut. Gibran membalas senyumnya. Sarah, aku juga merasa sama. Hidupku berubah begitu banyak sejak aku bertemu denganmu. Kamu memberi aku kesempatan yang tidak pernah aku bayangkan, dan aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan selalu ada untukmu, sekarang dan selamanya. Hari itu mereka merayakan hari istimewa, hari di mana kehidupan mereka bergabung menjadi satu. Gibran kini bukan hanya suami Sarah, tetapi juga mitra dalam perusahaan besar yang telah ia impikan selama ini. Mereka bekerja sama, membangun masa depan yang lebih cerah, dan meraih segala sesuatu yang mereka inginkan. Bersama Sarah, Gibran merasa bahwa tidak ada yang mustahil. Mereka belajar untuk saling memberi, mencintai, dan menjaga satu sama lain. Bahkan di saat-saat terberat sekalipun, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu berjalan bersama. Aku gak bisa meminta lebih. Sarah, aku sudah mendapatkan segala yang aku butuhkan. Kamu, kebahagiaan, dan kesempatan untuk membangun masa depan kita bersama, kata Gibran dengan tulus. Clara tersenyum. Mata mereka saling bertemu, dan aku juga Gibran, kita adalah tim yang sempurna. Mereka berdua tersenyum bahagia, menyadari bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, mereka telah menemukan satu sama lain, dan itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup mereka. Dengan ini, kisah Gibran dan Sarah pun berakhir. Mereka memulai kehidupan baru dengan penuh cinta dan harapan. Semoga kebahagiaan mereka terus berkembang dan mereka saling menemani hingga akhir hayat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe jika kamu menyukai kisah inspiratif ini. Karena cinta tidak memandang warna kulit, perbedaan usia, ras, maupun agama. Jika itu sudah jodohmu, maka akan dipertemukan.